Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi bersama saya Rusli Giton dengan NPM 0227241111 prodi akuntansi kelas 3M. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi dengan judul optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana perkembangan teknologi digital berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan di perbankan syariah. Nah, mari kita simak penjelasan selengkapnya. Nah, pembahasan pertama yaitu mengoptimalisasi infrastruktur itu merupakan hal yang sangat penting dalam industri perbankan syariah di era digital. Nah, dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, bank syariah dituntut untuk memanfaatkan infrastruktur yang tepat agar dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan layanan terbaik kepada nasabah. Infrastruktur yang optimalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang bagaimana sistem sumber daya manusia dan kebijakan saling terintegrasi untuk mendukung prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan. Nah, poin kedua adalah perkembangan digital. Nah, di era digital telah membawa perubahan dasar dalam dunia perbankan. Nah, kini nasabah semakin terbiasa dengan layanan yang cepat, mudah, dan berbasis teknologi. Nah, oleh karena itu, bank syariah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan digital. Nah, seperti penggunaan aplikasi mobile. Nah, internet banking dan layanan berbasis platform online agar tetap relevan dan kompetitif di pasar keuangan modern. Nah, dan poin ketiga, infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi informasi merupakan kunci utama dalam mendukung operasional bank syariah dengan sistem server dan handal dan jaringan yang cepat. Bank dapat memberikan pelayanan yang efisien dan stabil. Selain itu, keamanan data menjadi prioritas penting bank syariah. Bank syariah harus memastikan bahwa seluruh transaksi dan informasi nasabah terlindung dengan baik sesuai prinsip keamanan dan kepercayaan. Nah, dan poin keempat yaitu regulasi dan kebijakan. Nah, dalam mengembangkan infrastruktur, regulasi dan kebijakan yang jelas juga sangat dibutuhkan bank syariah. Wajib mematuhi aturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia. Nah, kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah akan membantu mengembangkan infrastruktur yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Nah, poin kelima adalah inovasi layanan. Inovasi adalah salah satu kunci keberhasilan dalam industri perbankan syariah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, bank dapat menciptakan produk-produk baru yang lebih menarik dan mudah diakses. Nah, contohnya adalah integrasi dengan layanan fintech syariah yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan dengan cara yang lebih praktis, namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dan poin ke-6 yaitu kolaborasi dengan fintech. Kolaborasi antara bank syariah dan perusahaan fintech menjadi langkah strategis di era digital ini. Nah, melalui kerjasama tersebut, bank syariah dapat memperluas jangkauan layanan dan mengakses teknologi terbaru
dan mempercepat inovasi produk keuangan syariah di Indonesia. Dan ketujuh, pengalaman nasabah. Tujuan utama dari optimalisasi infrastruktur adalah untuk meningkatkan pengalaman nasabah dengan sistem yang cepat, mudah, dan aman. Nasabah akan merasa nyaman saat bertransaksi. Bank juga perlu mendengarkan masukan dari nasabah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan inovasi berkelanjutan. Dan yang kedelapan adalah poin kedelapan adalah keamanan dan privasi. Keamanan data dan privasi nasabah merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan. Nah, Bank Syariah wajib menerapkan sistem keamanan yang ketat untuk mencegah kebocoran data. Nah, dengan menjaga kepercayaan nasabah, bank dapat memperkuat citra positif dan loyalitas masyarakat terhadap layanan syariah. Dan poin ke-9 adalah tantangan yang dihadapi. Nah, meski memiliki banyak peluang, Bank Syariah juga menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah biaya investasi teknologi yang tinggi, adaptasi sumber daya manusia, serta persaingan dengan bank konvensional yang lebih dulu digital. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang inovasi yang tetap agar bank syariah dapat terus berkembang di tengah perubahan digital. Dan poin ke-11 yaitu digitalisasi produk dan layanan syariah. Nah, salah satu bentuk optimalisasi infrastruktur adalah melalui digitalisasi produk dan layanan perbankan syariah. Nah, saat ini banyak bank syariah telah mengembangkan berbagai produk digital seperti mobile banking, syariah wallet, syariah wallet syariah, pembiayaan online berbasis akad murabah, dan investasi digital berbasis suku. Layanan digital ini membantu nasabah bertransaksi dengan mudah tanpa harus datang ke kantor cabang. Selain efisiensi, digitalisasi juga membuka peluang bagi generasi muda untuk lebih mengenal dan menggunakan layanan keuangan syariah. Dan poin ke-12 yaitu integrasi ekosistem ekonomi syariah. Infrastruktur perbankan syariah tidak dapat berdiri sendiri. Diperlukan integrasi dengan ekosistem ekonomi syariah lain seperti sektor halal, zakat, wakaf, dan usaha mikro syariah. Dengan sistem yang terhubung, dana dari sektor keuangan syariah dapat disalurkan lebih efektif untuk pembangunan ekonomi umat. Contohnya, kerjasama antara bank syariah dengan lembaga zakat atau lembaga wakaf untuk menyalurkan dana sosial secara digital, amanah, dan transparan. Nah, masuk ke poin 13 yaitu pemanfaatan artificial intelligence dan big data. Nah, teknologi artificial intelligence dan big data kini menjadi bagian penting dalam mengembangkan infrastruktur digital bank syariah. Nah, melalui AI, bank dapat menganalisis pola perilaku nasabah untuk memberikan layanan yang lebih personal, seperti penawaran produk yang sesuai kebutuhan. Sedangkan big data memungkinkan bank memahami tren pasar, risiko keuangan, dan peluang bisnis dengan lebih akurat. Nah, penerapan teknologi ini harus tetap memperhatikan prinsip etika dan syariah agar tidak menimbulkan penyalahgunaan data. Dan poin ke-14 adalah keberlanjutan atau sustainability dalam infrastruktur syariah. Nah, dalam konteks global industri keuangan saat ini tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga dapat keberlanjutan atau sustainability. Bank syariah memiliki potensi besar dalam hal ini.
karena prinsip syariah sendiri menekankan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi oleh karena itu, pembangunan infrastruktur digital bank syariah juga perlu diarahkan untuk mendukung green finance, efisiensi energi, dan pembiayaan yang ramah lingkungan. Dan poin ke-15 yaitu peran penting dan otoritas keuangan. Pemerintah memiliki peran besar dalam memperkuat infrastruktur industri perbankan syariah. Dukungan ini kebijakan seperti roadmap pengembangan ekonomi syariah nasional, regulasi digital banking, serta insentif bagi inovasi keuangan menjadi faktor penting dalam keberhasilan transformasi ini. Nah, selain itu, kolaborasi antara OJK, Bank Indonesia, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, atau disingkat dengan KNEKS, terus dilakukan untuk memastikan perkembangan infrastruktur digital syariah berjalan sesuai prinsip dan standar yang berlaku. Yang poin ke-6 adalah perbandingan dengan perbankan syariah global. Nah, jika dibandingkan secara global, Indonesia termasuk salah satu negara dengan pertumbuhan perbankan syariah tercepat di dunia. Namun, dari sisi infrastruktur digital, Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan dibanding negara lain seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab yang sudah menerapkan sistem Islami digital bank secara sepenuh. Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan dalam inovasi, penguatan SDM digital, serta kolaborasi dengan lembaga internasional agar bank syariah Indonesia dapat bersaing di tingkat global. Poin ke-17 yaitu harapan ke depan. Nah, ke depan diharapkan industri perbankan syariah Indonesia dapat menjadi pelopor digitalisasi keuangan syariah di Asia Tenggara dengan dukungan teknologi yang terus berkembang, SDM yang kompeten serta kebijakan pemerintah yang konsisten. Bank syariah akan mampu menyediakan layanan yang inklusif, modern, dan tetap berlandaskan prinsip keadilan Islam. Optimalisasi infrastruktur bukan hanya tentang sistem teknologi, tetapi juga tentang pembangunan kepercayaan, transparansi, dan nilai keberhasilan. Nah, dalam setiap transaksi, keberhasilan dalam setiap transaksi. Poin ke-18 adalah transformasi digital secara menyeluruh. Untuk optimalisasi infrastruktur tidak hanya berarti memperkuat sistem teknologi di dalam bank, tetapi juga menciptakan transformasi digital secara menyeluruh. Artinya, seluruh proses mulai dari pelayanan, pengawasan, manajemen, risiko, hingga hubungan dengan nasabah harus terintegrasi dalam sistem digital yang efisien. Bank syariah perlu menerapkan enterprise resource planning, digital core banking system, dan sistem blockchain untuk menjamin kecepatan serta transparansi setiap transaksi. Dengan demikian, seluruh aktivitas keuangan dapat dipantau dengan akurat dan sesuai prinsip syariah. Dan ke-19, literasi dan edukasi keuangan syariah digital, salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan infrastruktur adalah rendahnya literasi keuangan syariah dan digital di masyarakat. Banyak orang masih belum memahami perbedaan antara sistem bank syariah dan konvensional, serta cara menggunakan layanan digital syariah dengan aman. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan program edukasi yang berkelanjutan melalui media sosial, kampus,
pesantren, dan lembaga keuangan. Nah, untuk mengenalkan pentingnya ekonomi syariah berbasis teknologi, dengan meningkatkan literasi, masyarakat akan lebih percaya dan tertarik menggunakan produk perbankan syariah digital. Termasuk ke poin ke-20, ekonomi digital syariah global, yaitu perkembangan infrastruktur perbankan syariah juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital syariah global. Menurut laporan dari Islamic Finance Development Report, nilai aset keuangan syariah dunia terus meningkat setiap tahun dan sektor digital menjadi motor penggerak umatnya. Indonesia berpotensi besar menjadi pusat ekonomi syariah di dunia karena memiliki populasi muslim terbesar dan perkembangan teknologi finansial yang cepat. Nah, dengan infrastruktur digital yang kuat, Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam transaksi keuangan halal dan investasi syariah global. Nah, poin ke-21 yaitu inovasi fintech syariah dan blockchain halal. Nah, di era revolusi industri 4.0, inovasi teknologi seperti fintech syariah dan blockchain halal menjadi terobosan penting. Nah, fintech syariah membantu memperluas akses layanan keuangan berbagai keuangan bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. Nah, blockchain halal di sisi lain digunakan untuk memastikan setiap transaksi tercatat secara transparan, amanah, dan sesuai prinsip syariah. Nah, contohnya penerapannya adalah sistem smart contract yang digunakan untuk akad digital berbasis murabahah atau musyarakah. Teknologi ini membantu minimalkan risiko riba, gharar, dan manipulasi dalam transaksi keuangan digital. Yang poin ke-22 yaitu peran generasi muda dalam ekonomi syariah digital. Generasi muda memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi syariah di era digital. Mereka adalah pengguna utama teknologi sehingga dapat menjadi penggerak utama dalam mempopulerkan layanan digital syariah melalui kreativitas dan literasi teknologi. Nah, generasi muda dapat berperan sebagai inovator, pengusaha startup syariah maupun pengembangan aplikasi keuangan halal. Dengan keterlibatan aktif anak muda, perkembangan ekonomi syariah akan lebih cepat, modern, dan relevan dengan kebutuhan masa kini. Poin ke-23 yaitu penguatan kolaborasi antara lembaga. Optimalisasi infrastruktur perbankan syariah tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara bank syariah, pemerintah, lembaga dan pendidikan, perusahaan fintech, dan masyarakat. Kolaborasi ini akan mempercepat integrasi sistem, meningkatkan inovasi, serta memperluas jaringan layanan keuangan syariah di seluruh Indonesia. Sinergi yang kuat akan mendorong tercipta ekosistem ekonomi syariah nasional yang stabil, inklusif, dan berdaya saing global. Dan poin ke-24 itu digital governance dan tata kelola syariah. Nah, dalam pengelolaan digital, aspek governance atau tata kelola juga harus diperhatikan. Bank syariah perlu menerapkan prinsip digital governance yang memastikan seluruh aktivitas digital sesuai dengan nilai-nilai syariah, transparan, dan akuntabel. Nah, Dewan Pengawasan Syariah atau disebut DPS berperan penting dalam memastikan bahwa
inovasi teknologi tidak melanggar prinsip halal. Dengan pengawasan yang kuat, bank syariah akan tetap terjaga integritas di tengah persaingan digital global. Yang ke-25, poin ke-25 adalah masa depan industri perbankan syariah. Melihat perkembangan yang ada, masa depan industri perbankan syariah sangat cerah. Dengan terus memperkuat infrastruktur, meningkatkan keamanan, dan memperluas digitalisasi, bank syariah akan mampu menjadi pilar utama dalam membangun sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dan visi ke depan adalah menjadikan perbankan syariah sebagai ekosistem digital yang menyeluruh, di mana seluruh layanan dari simpanan, pembiayaan, hingga investasi dapat dilakukan secara online dengan prinsip keadilan dan keberkahan. Kita masuk ke poin ke-26, arah strategi nasional ekonomi dan keuangan syariah. Pemerintah Indonesia melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS telah menetapkan strategi besar untuk memperkuat ekonomi syariah nasional. Salah satu fokus utama strategi ini adalah penguatan infrastruktur digital perbankan syariah agar sejalan dengan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Nah, KNEKS bekerja sama dengan OJK Bank Indonesia dan lembaga pendidikan tinggi dalam menciptakan kebijakan, inovasi produk, serta riset digital yang mendukung sistem keuangan syariah modern. Tujuannya bukan hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga mendorong inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nah, kita masuk ke poin 27, teknologi masa depan dalam perbankan syariah. Nah, ke depan dunia perbankan syariah akan semakin banyak memanfaatkan teknologi masa depan seperti Internet of Things atau IoT untuk menghubungkan perangkat perbankan dengan aktivitas nasabah secara real time, machine learning, dan artificial intelligence atau AI untuk menganalisis pembiayaan dan mitigasi risiko. Blockchain syariah untuk menciptakan sistem transaksi yang aman, transparansi, dan sesuai akad, serta metaverse yang berpotensi menjadi ruang baru bagi layanan perbankan virtual syariah. Semua inovasi akan mempercepat transformasi digital dan membuka peluang baru bagi industri perbankan syariah global. Poin ke-28 ada etika digital dan prinsip syariah. Nah, di tengah kemajuan teknologi, etika digital menjadi hal yang sangat penting. Nah, prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab harus tetap dijaga dalam setiap inovasi digital. Nah, Bank Syariah harus memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak mengarah pada praktik yang dilarang seperti riba, gharar, atau manipulasi data. Dengan menjaga etika digital sesuai nilai-nilai syariah, bank akan mampu membangun sistem yang tidak hanya canggih secara teknologi, tapi juga berkah secara moral dan spiritual. Peran Indonesia di kancah global. Nah, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pimpinan global dalam industri perbankan syariah digital. Nah, dengan jumlah produk Muslim terbesar di dunia, pendukung pemerintah dan kemajuan fintech syariah yang pesat, Indonesia dapat mengekspor model keuangan syariah digital ke negara lain. Nah, melalui kerjasama
internasional, Indonesia bisa memperkenalkan sistem keuangan tidak hanya efisien, tapi juga membawa nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sesuai ajaran Islam. Nah, ini menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam membangun ekonomi dunia yang beretika dan berkeadilan. Nah, yang poin ke-30 ada pesan reflektif dan kritis. Nah, optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital bukan tentang modernisasi sistem, melainkan tentang membangun peradaban ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, di tengah derasnya arus teknologi, kita diajak untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mencipta inovasi yang bermanfaat dan halal. Generasi muda Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan perjuangan ini menjadi ekonomi syariah, bukan sekedar sistem keuangan, tapi sebagai jalan menuju kemakmuran yang adil dan berkah bagi umat. Nah, mari kami dukung bersama perkembangan perbankan syariah digital dan mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia yang modern, unggul, dan penuh keberkahan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita sekarang dan ke depan. Saya Rusdi Butun, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.